Halo semua, berjumpa lagi bersama saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang produk olahan yaitu adalah bakso. Penasaran? Kepoin video ini sampai akhir ya. Skuy. Proses pembuatan bakso secara umum diawali dengan menyiapkan daging filet. Kemudian daging digiling hingga halus. Setelah halus, kemudian daging ditambahkan bumbu-bumbu meliputi bawang putih, bawang merah, merica, serta garam. Giling kembali daging dengan bumbu-bumbu tersebut. Setelah itu, tambahkan tepung tapioka, es batu secukupnya. Giling kembali adonan hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur, adonan siap dibentuk bulat-bulat menggunakan sendok. Siapkan air pada panci yang sudah direbus hingga matang. Kemudian masukkan adonan secara perlahan dalam panci tersebut. Bakso yang matang akan ditandai dengan mengapung dalam permukaan air. Bakso itu apa? Bakso merupakan produk makanan yang berbentuk bulat yang didapat dari pencampuran daging ternak dengan kadar tidak boleh kurang dari 50% dan ditambahkan pati atau sejenis dengan penambahan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Syarat mutu bakso menurut Standar Nasional Indonesia nomor 013818 tahun 2014 menyatakan bau normal khas daging, rasa normal khas bakso, warna yang normal, serta tekstur yang kenyal. Nilai gizi dan manfaat mengkonsumsi bakso. Kandungan gizi pada bakso meliputi karbohidrat sebanyak 25,14%, protein 9,92%, lemak sebanyak 1,59%, dan kadar air sebanyak 61,69%. Sedangkan manfaat mengkonsumsi bakso yaitu gizi pada bakso tergolong tinggi karena adanya kandungan protein hewani yang berasal dari daging yang digunakan, di mana protein diperlukan untuk proses pertumbuhan pada manusia, sehingga dengan adanya produk olahan bakso diharapkan pemenuhan protein dapat terpenuhi. Faktor mempengaruhi mutu bakso. Mutu bakso ditentukan oleh kualitas daging, jenis tepung, perbandingan banyak untuk membuat adonan, jenis bahan tambahan pangan yang digunakan, proses pembuatan, serta higienitas. Penggunaan daging yang berkualitas tinggi dan tepung yang baik disertai penggunaan bahan tambahan makanan yang aman serta cara pengolahan yang benar akan menghasilkan produk bakso yang berkualitas baik. Bakso yang berkualitas baik dapat dilihat dari tekstur, warna, dan rasa. Tekstur bakso yang berkualitas baik dapat diketahui dengan ciri halus, kompak, kenyal, serta empuk. Halusnya tekstur bakso ditandai dengan permukaan irisan yang rata, seragam, dan serat daging tidak nampak dalam bakso tersebut. Tahapan pengolahan bakso menggunakan pengenyal alami diawali dengan menyiapkan bahan meliputi daging ayam, tepung tapioka, bubur rumput laut, es batu, bumbu halus, merica, garam, dan kaldu, serta telur. Yang pertama, daging ayam digiling dengan food processor selama 3 menit hingga halus. Setelah halus, kemudian daging ayam ditambahkan es batu ke dalamnya, kemudian digiling kembali hingga halus. Setelah daging ayam halus, kemudian ditambahkan bumbu-bumbu halus dan bumbu penunjang di dalamnya. Setelah itu ditambahkan pengenyal alami berupa rumput laut, tepung tapioka, serta ditambahkan pula putih telur ke dalam adonan tersebut. Giling kembali adonan tersebut hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, adonan siap diolah untuk dimasak. Panaskan air dengan diisi sedikit minyak,
Masukkan adonan secara perlahan pada panci. Adonan bakso matang akan ditandai dengan mengapung dalam permukaan air. Topik yang dibahas adalah penjelasan produk bakso olahan sendiri. Topik yang pertama yaitu adalah pengenyal alami menggunakan rumput laut. Rumput laut sendiri memiliki kandungan karagen yang berfungsi untuk membentuk gel sehingga berpengaruh pada tekstur bakso. Selain itu, penambahan rumput laut berfungsi untuk peningkatan nilai nutrisi pada produk bakso. Pengenyal alami selanjutnya yaitu adalah putih telur. Putih telur ketika dipanaskan akan membentuk gel sehingga membuat tekstur bakso menjadi lebih kompak dan memiliki tekstur yang kenyal. Topik selanjutnya itu adalah penambahan garam. Garam sendiri berfungsi untuk melarutkan protein daging sebagai pengawet serta berfungsi untuk meningkatkan daya ikat air dengan protein daging. Fungsi penambahan bawang merah, bawang putih, serta merica pada bakso berfungsi untuk peningkatan aroma serta penambahan rasa pada olahan produk bakso. Penambahan tepung tapioka dalam proses pengolahan bakso berfungsi untuk meningkatkan daya ikat air, memperkecil penyusutan, serta pembesaran ukuran pada bakso saat terkena panas akibat adanya proses gelatinisasi. Penambahan es batu dalam proses pembuatan bakso berfungsi untuk menurunkan suhu saat proses penggilingan sehingga komponen dalam adonan tidak berubah, serta berfungsi untuk merekatkan adonan sehingga daging menjadi lebih kenyal. Tips dalam proses perebusan bakso yaitu menggunakan minyak goreng yang bertujuan untuk mencegah bakso tidak menempel satu sama lain ketika proses perebusan. Selain itu, tidak digunakan suhu tinggi ketika perebusan sehingga didapatkan bakso yang matang merata dan tidak pecah. Perbandingan produk olahan sendiri dengan produk komersial dengan aspek karakteristik fisik dan sensori. Berikut adalah penampakan tekstur bakso yang saya olah sendiri dengan sampel bakso yang saya beli di supermarket berdasarkan tekstur. Topik bahasan yang pertama yaitu adalah tekstur pada bakso. Di depan saya ada kedua jenis bakso yang berbahan dasar daging ayam. Daging ayam sendiri itu memiliki tekstur otot yang kecil sehingga struktur myofibrilnya pun mengikuti kecil. Selain itu, kandungan protein yang tinggi pada daging ayam itu berpengaruh pada tekstur pada bakso dikarenakan tingginya protein dapat mengeliminasi lemak yang lebih banyak. Selain itu, faktor mengaruhi tekstur pada kedua bakso ini adalah kandungan bahan tambahan atau bahan pengisi yang digunakan. Semakin tinggi kandungan gluten yang digunakan, maka tekstur bakso akan semakin baik. Nah, sampel bakso yang saya buat sendiri ini menggunakan pengenyal alami yang berasal dari rumput laut serta putih telur. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang fungsi penambahan rumput laut serta putih telur pada olahan bakso sebagai pengenyal alami. Nah, untuk sampel bakso yang saya beli bermerek Bernardi pada swalayan ini menggunakan pengemulsi fosfat sebagai pengenyalnya. Penggunaan pengemulsi fosfat sendiri berfungsi untuk mengikat air serta menjaga pH daging sehingga didapatkan olahan produk daging menjadi lunak. Selain itu, fosfat sendiri bertindak sebagai antioksidan serta memperbaiki mutu pada produk. Jenis pengemulsi yang biasa digunakan pada olahan bakso sendiri yaitu adalah sodium tripolyphosphate atau STTP. Berikut adalah penampakan warna pada sampel bakso. Nah, sampel bakso yang saya buat memiliki warna putih keabuan. Warna putih keabuan ini diakibatkan oleh penggunaan daging ayam yang merupakan jenis daging putih yang diolah akan menghasilkan warna putih keabuan. Selain itu, warna putih keabuan pada bakso ini juga dipengaruhi oleh denaturasi globin dengan reaksi Maillard yang dipengaruhi oleh karamelisasi karbohidrat serta dipengaruhi oleh reaksi Maillard antara asam amino dan gula produksi pada komposisi bakso tersebut. Sampel bakso yang saya beli bermerek Bernardi ini memiliki warna yang lebih tua dibandingkan sampel bakso yang saya buat sendiri. Nah, warna yang lebih tua ini dapat dipengaruhi oleh penggunaan bahan daging pada proses pengolahan bakso yang memiliki kandungan mioglobin yang tinggi. Biasanya menggunakan bagian paha atau bagian leher yang dapat mengaruhi hasil produk akhir. Selain itu, warna lebih
gelap tersebut dapat dipengaruhi oleh lamanya penyimpanan pada refrigerator sehingga warna menjadi lebih gelap. Nah, di sini saya akan mencoba mencicipi kedua sampel bakso yang berbeda ini untuk mengetahui rasanya. Yang pertama adalah bakso olahan saya sendiri. Nah, selanjutnya itu bakso yang saya beli di merek di supermarket. Selanjutnya masuk ke topik pembahasan tentang rasa bakso. Nah, untuk permasalahan rasa pada kedua sampel bakso ini yang memiliki rasa lebih asin dan gurih yaitu pada sampel bakso yang saya beli pada supermarket. Hal ini dikarenakan komposisi bakso ini terdapat kandungan garam serta MSG dalam komposisinya. Fungsi garam sendiri berfungsi untuk memberikan cita rasa asin pada suatu produk. Selain itu, MSG sendiri juga berfungsi untuk menghasilkan rasa umami atau gurih karena adanya kandungan asam aminoglutamate yang dapat memberikan cita rasa gurih pada produk olahan. Rasa bakso sendiri itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah formulasi pada komposisi bumbu, yang kedua adalah bahan pengisi, dan yang terakhir adalah kondisi daging. Selain itu, faktor penerimaan konsumen pada suatu mutu olahan bakso dipengaruhi oleh 3 hal rasa dasar, yaitu meliputi asin, rasa daging, serta kegurihan pada bakso tersebut. Nah, topik yang terakhir pada bakso sendiri yaitu adalah aroma. Nah, kedua sampel tersebut ini memiliki aroma khas daging dikarenakan kedua sampel ini menggunakan bahan dasar berupa daging ayam. Namun, aroma yang lebih kuat pada kedua sampel ini yaitu adalah pada sampel produk yang saya buat sendiri, dikarenakan pada sampel produk yang saya buat sendiri ini memiliki kandungan rempah-rempah dibanding dengan sampel produk olahan yang dibeli. Produk sampel ini mengandung bawang putih, bawang merah, serta merica yang merupakan bumbu-bumbu yang memberikan senyawa volatil sehingga didapatkan aroma yang lebih kuat dibandingkan dengan bakso yang saya beli yang lebih dominan dengan aroma daging. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini mempunyai manfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.